kabar Wanda Icardi yang semakin mendekat ke arah perceraian. Dari yang gue baca dia sudah menyewa investigator. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Video ini gue buat hari Selasa pagi jam 6, artinya nanti malam atau Rabu dini hari lebih tepatnya kita akan ngelawan Sheriff. Wah, ini partai hidup mati. Kita lagi ada di peringkat 3 dengan 1 poin doang hasil dari seri lawan Shakhtar. Sementara di peringkat 1 ada Sheriff yang akan kita lawan. Dia 2 kemenangan di 2 pertandingan lawan Madrid maupun Shakhtar. Di atas kita juga ada Madrid yang mendapatkan 3 poin dari 2 pertandingan, 1 kemenangan ketika mengalahkan kita. Artinya kita harus ngalahin Sheriff nih. Back to back kita akan ngelawan Sheriff di hari Rabu, kemudian di partai berikutnya juga kita akan ngelawan Sheriff. Untuk yang sekarang yang jadi tuan rumah itu kita. Dari info yang gue baca baru tadi pagi nih sebelum bikin video ini gue baca-baca Sheriff katanya tampil tanpa kiper utamanya. Wah, ini peluang emas banget buat kita nih. Tapi biasanya tahu sendiri kan. Bentar teman-teman. Gue kalau pagi kalau nggak minum nggak enak, nggak ngopi nggak enak. Dari info yang gue baca si Sheriff tanpa kipernya, tanpa kiper utama. Tapi kita tahu sendiri lawan-lawannya Inter biasanya kipernya tiba-tiba tampil seperti Prime Buffon. Ada aja ya. Dan Brozovic dari yang gue baca juga pagi ini sebelum bikin video katanya kelelahan banget nih, tapi wajar sih dia dia di Kroasia main full kemarin lawan Lazio kayak gitu. Nah, tapi semoga tetap dibawa di bench sih, dia tetap berguna. Dia belum ada pemain yang karakternya seperti dia bisa niruin gaya main dia. Satu-satunya yang paling cocok untuk niruin gaya mainnya Brozovic cuma Sensi. Kalau Barella dia bagus ditaruh di Regista, tapi beda aja gayanya, passing-passingnya, kemudian gaya-gaya flamboyannya tuh beda banget. Barella kan lebih gerusa-gerusu. Nah, Vidal waktu lawan Lazio nggak dibawa, berarti kemungkinan besar dia akan jadi pemain inti di lawan Sheriff ini. Tapi gue baca di beberapa prediksi line up justru di lini tengah Hakan Calhanoglu, Barella dan Vecino yang gantiin Brozovic. Kalau Vecino mosok si Vidal 2 pertandingan berturut-turut big match pertandingan penting nggak main, nggak mungkin kayaknya. Dibanding Vecino akan lebih kepada Vidal sih. Nah, yang jadi menarik ini siapa yang ngisi posisi Brozovic nih? Hakan Calhanoglu kah, Vidal kah, Barella kah, semuanya bisa. Tapi kayaknya lebih ke Barella sih. Jadi Vidal, Hakan Calhanoglu akan lebih diprioritaskan untuk menyerang, sementara Barella akan mengawal dari garis tengah. Nah, untuk teman-teman gimana prediksinya? Vidal atau Hakan Calhanoglu yang ngisi posisi registanya si Brozovic? Terus di lini belakang dari yang gue baca tetap 3 pemain utama kita, Skriniar, De Vrij dan Bastoni yang nggak istirahat. Aduh, ini bahaya banget nih kalau kayak gini ceritanya ya. Dan di lini depan ini nih yang menarik nih. Siapa yang akan mengisi? Alexis Sanchez waktu lawan Lazio kemarin gak dibawa. Harusnya sekarang dia jadi pemain inti, tapi dari prediksi yang gue baca malah Lautaro Korea. Ini makin mencak-mencak nih Sanchez kalau kayak gini. Sementara Korea waktu lawan Lazio kemarin gak berkutik sama sekali. Udah lah. Semoga kita menang dan gak cuman skor tipis ya, karena takutnya ntar ada poin sama gimana ntar dicek selisih gol. Walaupun head to head di Liga Champions lebih head to head. Itu aja untuk Inter lawan Sheriff. Semoga Brozovic tetap ada di bench. Kemudian gue penasaran siapa yang gantiin posisi Brozovic, apakah Vidal? Tapi kayaknya ya Inzaghi tuh suka satu pemain tengah yang tinggi besar buat menusuk ke kotak penalti dan nyundul kayak Milinkovic Savic gitu di Lazio. Jadi dia makanya suka Gagliardini dan Vecino. Tapi Vidal juga bisa nyundul sih. Itu aja sih untuk Inter lawan Lazio. Kemungkinan besar semua posisi di lini belakang, kiper. Oh iya, sayap ya. Sayap juga belum tentu sih. Kalau lini belakang udah pasti Skriniar, De Vrij, Bastoni. Kiper udah pasti Handanovic. Nah, sayap nih. Sebelah kanan mungkin Dumfries. Nah, sebelah kirinya yang gue penasaran.
apakah Perisic atau Di Marco. Dua-duanya ini main full nih. Oh enggak, ding, Perisic nggak main full waktu lawan Lazio ya, berarti kemungkinan Perisic. Oke, ke Inter lawan Sheriff ini teman-teman akan mainnya di jam 2 dini hari, dan ini menjadi giveaway, tebak skor giveaway terakhir untuk jersey Inter, untuk yang jersey tifosi jersey Serie A udah di Juventus lawan Roma udah selesai. Untuk pemenangnya dan hasil skor dan pencetak golnya akan gua umumin di video berikutnya, ditunggu saja, dan pemenang siapa juga gua akan umumin. Tapi untuk yang jersey Inter ada jersey utama, jersey kedua, dan jersey ketiga. Tebak skor terakhirnya di Inter lawan Sheriff. Jadi silahkan di kolom komen tebak Inter versus Sheriff berapa harus menangin Inter. Kemudian pencetak gol pertamanya siapa, harus pencetak gol pemain Inter. Silahkan ya teman-teman. Untuk pemenangnya nanti gue umumin di video-video berikutnya. Pemenangnya siapa bukan cuma pemenang di Inter lawan Sheriff loh ya. Ini kita sifatnya akumulatif dengan tebak skor di partai-partai berikut sebelumnya. Begitu juga yang tebak skor partai baju klub Serie A. Itu nggak cuma di Juve lawan Roma, ada di partai-partai sebelumnya. Gue lihat siapa yang paling banyak benar. Kemudian untuk ada gosip-gosip menarik nih, bukan gosip sih. Kemarin di video kemarin ada yang protes nih, beberapa tifosi Lazio. Kok narasinya seperti pemain Lazio nggak sportif sih? Kok narasinya seperti Inter? Ada bilang Inter Merda nggak rela sih. Padahal Di Marco-nya yang cengeng. Nah nih teman-teman, gue tampilin ada salah satu cuplikan atau part di mana ketika si Di Marco jatuh dan Lautaro terus membawa bola ke depan, satu ya, ketika memang sebuah tim dilanggar dan ball position ada di dia, itu memang secara rules diperbolehkan masuk, diperbolehkan lanjut gitu ya. Dan Lautaro posisinya nggak ngeliat Di Marco jatuh, itu satu hal. Tapi ketika akhirnya bolanya udah di shoot dan ditangkap Reina, nah ini cuplikannya. Itu pemain-pemain Lazio, back Lazio udah menginstruksikan Reina untuk membuang bola. Gue ulangi ya, back Lazio sudah menginstruksikan Reina membuang bola. Artinya pemain belakang Lazio pun udah paham bahwa bola itu harusnya dibuang. Dan Reina ngelempar bolanya nanggung nih, nggak terlalu ke sisi out. Jadi si Felipe Anderson begitu dapat bola dan ngeliat, wah ini yang jaga gue Di Marco, kita di pala dilanjutin. Makanya gue bilang secara rules nggak salah sama sekali, karena memang Di Marco cederanya bukan di kepala, tetapi dari sisi sportsmanship, dari sisi apa namanya ya, fair play, hati nurani sebagai manusia, ini ya enggak lah, harusnya enggak dilanjut. Tapi oke lah, udah kalah aku juga. Ya namanya juga tifosi ya, kalah pasti ngedumel, masa ya tetap terus-terusan tegar, namanya tifosi apaan. Oke. Kemudian terkait yang si Ramos meluk Korea, udah ada permintaan maaf dan si Ramos bilang dia sama Korea memang teman dekat, tetapi ya nggak gitu juga, selesai pertandingan kalah meluk. Dan untungnya reaksi Korea juga marah. Gue nggak bayangin kalau reaksi Korea kayak Hazard waktu Madrid kalah lawan Chelsea terus dia bercanda-canda. Oh habis karir Korea tuh dibabat sama Kurvanov. Jadi teman-temannya ya pertandingan tetaplah pertandingan. Lalu gosip menarik terakhir yang nggak ada hubungannya sama sepak bola, nggak ada hubungannya sama Inter, tapi gue terpaksa nggak terus karena gue suka untuk mencerewetin, yaitu kabar Wanda Icardi yang semakin mendekat ke arah perceraian. Dari yang gue baca dia sudah menyewa investigator atau pengacara juga. Dan ada foto, walaupun ada foto Icardi posting foto kemesraan dengan Wanda, tapi si Wanda malah posting foto dia nunjukin bahwa hidupnya lebih nyaman tanpa cincin. Waduh. Kalau sampai Wanda cerai, gue yakin si Icardi akan diperebutkan oleh Juventus dan Inter di part kedua di musim dingin season ini. Inter iya nggak ya? Kayak butuh deh Icardi sama Zeko, kemudian ada Lautaro sama Korea, better lah. Karena nanti pemain kreatifnya masih ada Hakan Calhanoglu dan Sensi. Teman-teman setuju nggak kalau Icardi kembali ke Inter? Atau lebih milih kalau Alexis pergi siapa kira-kira? Ya Icardi minjem nggak apa-apa kali. Inter musim depan kan ada Insigne sama Belotti. Oke deh, sampai di sini dulu cerewetan Inter. Jangan lupa teman-teman untuk tebak skor lawan Sheriffnya. Ini yang terakhir, peluang teman-teman juga bisa dapat jersey Inter. Untuk yang pemenang jersey Serie A, sabar nanti akan gue umumin. Dan pembelian
Jersinya gue beli langsung Tokopedia, gue kirim ke alamat rumah teman-teman, tapi nanti setelah tanggal 25 ya, nunggu gue gajian. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.